Selamat datang di Smart Education Channel. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, komen, dan share setelah menonton video ini. Sahabat Smart Education Channel, kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup pasti juga melakukan gerak. Akan tetapi gerak pada tumbuhan tidak seperti halnya gerak pada manusia atau hewan. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas dan bukan berupa gerak berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh sebagian dari bagian tubuh tumbuhan. Gerak pada tumbuhan pada umumnya tidak dapat diamati secara nyata karena berlangsung lambat dan terjadi pada bagian tubuh tumbuhan atau sel tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerak hanya sebatas menanggapi rangsangan dari luar. Rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya, gravitasi bumi, dan bahan kimia. Sahabat Smart Education Channel, Perhatikan peta konsep gerak pada tumbuhan berikut. Berdasarkan jenis rangsang yang diterima, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu higroskopis, esionom, dan endonom. Gerak esionom dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme dikelompokkan menjadi 5, yaitu hidrotropisme, geotropisme, fototropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Gerak taksis dikelompokkan menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Sedangkan gerak nasti dikelompokkan menjadi 6, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. sahabat Smart Education Channel, Sekarang akan kita bahas lebih dalam lagi. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora tumbuhan paku. sahabat Smart Education Channel, Selanjutnya gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang dari luar disebut gerak tropisme. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. sahabat Smart Education Channel, Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme
atau heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut gerak fototropisme negatif. Sahabat Smart Education Channel, Gerak akar yang menuju ke pusat bumi dan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut gerak geotropisme atau gravitropisme. Gerak akar menuju pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Selain tumbuh menuju pusat bumi, gerak pertumbuhan akar juga dipengaruhi oleh sumber air. Pertumbuhan akar menuju sumber air disebut gerak hidrotropisme. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya merupakan contoh gerak tekmotropisme. sahabat Smart Education Channel, Pergerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut kemotropisme. sahabat Smart Education Channel, Selanjutnya gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan oleh organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Jadi, gerak fototaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi arah rangsangan cahaya. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual, akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada artegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh artegonium. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Jadi, gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. sahabat Smart Education Channel, Selanjutnya gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh. Gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa gelap. Pada malam hari, daun tumbuhan lamtoro akan menutup dan akan membuka saat siang hari. Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Gerak yang demikian disebut gerak niktinasti. Selanjutnya yang ketiga, yaitu gerak fotonasti. Gerak fotonasti adalah
gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Pada sore hari, bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 itu disebut gerak fotonasti. Selanjutnya keempat, yaitu gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip disebut gerak termonasti. Selanjutnya jenis gerak nasti yang kelima, yaitu haptonasti. Gerak haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya daun tumbuhan insektivora. Jika ada serangga yang menyentuh, daun menutup sehingga serangga tertutup daun. Kemudian dicerna dengan enzim. Yang keenam, gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak rangsang, yaitu rangsang cahaya, zat kimia, panas, dan air. Gerakan ini terjadi pada proses membuka dan menutupnya stomata. Membuka atau menutupnya stomata dipengaruhi antara lain oleh tekanan turgor, cahaya matahari, karbon dioksida, dan suhu. Sahabat Smart Education Channel, selanjutnya gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok ini merupakan sel daun. Di dalam sel daun ini terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas ini secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari sel tumbuhan tersebut. Demikian tadi penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update dari materi berikutnya.